Pendukung Anies mulai gerah peringatkan Nasdem untuk tetap setia pada Anies. Siang jam hari Kamis, saya makan siang bersama beliau. Kemudian pada satu sore beliau pergi, kembali kita dapat kabar sendiri beliau bertemu dengan Presiden. Saya kira tidak penting siapa yang meminta apa, tapi yang penting pertemuan dua negarawan sekaliber presiden sekelas Pak Surya Paloh itu pasti menyejukkan kehidupan bangsa ini. Ini komunikasi-komunikasi yang berlanjut, ya turun naik, itu kan bagian dari dinamika kebangsaan. Jadi menurut saya pertemuan kemarin itu baik untuk kehidupan berbangsa bernegara dan harusnya itu juga dilakukan oleh ketua-ketua umum partai lain. Pastinya isi pertemuan itu akan terlihat ada perubahan atau tidak dalam kabinet, tentu akan terlihat pada saat ke depan ya. Apakah reshuffle, apakah tidak, apakah Nasdem tetap solid dalam pemerintahan Pak Jokowi atau di luar kabinet atau cuma dikurangi menterinya, itu akan terlihat nanti ke depan, karena reshuffle itu hak penuh dari periode presiden. Nah, pertemuan kemarin antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu memberi pelajaran berharga bahwa betapapun ada perbedaan berkaitan dengan capres yang sudah diumumkan oleh Partai Nasdem, itu tidak mengganggu hubungan pribadi antara kedua belah pihak. Indikasi atau sinyalemen berkaitan dengan reshuffle, yang kebetulan reshuffle itu berkaitan dengan nama-nama yang selama ini menjadi representasi Nasdem di kabinet. Berita ini memang sudah lewat, tapi belum lama dan cukup menarik untuk dibahas. Seperti yang kita ketahui, Nasdem memperlihatkan gelagat yang agak sulit ditebak. Nasdem membuat banyak orang berpikir Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi di tengah adanya isu reshuffle pada Rabu Pon, lalu dilanjutkan dengan pertemuan dengan Ketua Golkar Erlangga Hartarto. Belum ada yang tahu persis apakah Surya Paloh sedang menggalang kekuatan untuk mendukung Anies atau sedang mencari jalan lain untuk melepaskan Anies. Tapi ada sebagian yang menganggap ini adalah tanda Nasdem mulai goyah dan mau bergabung ke koalisi lain sambil pelan-pelan membuang Anies. Masa mendukung Anies Baswedan pada Rabu lalu dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Nasdem dan atau Nasdem Tower. Kelompok tersebut mengatasnamakan diri sebagai aliansi pendukung Anies Rashid Baswedan dan mau menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Partai Nasdem terkait dukungannya kepada Anies untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Partai Nasdem harus konsisten dan komitmen memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres 2024, tulis selembaran tersebut. Jika tidak konsisten, maka Partai Nasdem adalah partai pengkhianat rakyat, katanya. Dari cara mereka menyampaikan tuntutan, jelas sekali ada rasa khawatir. Mereka cemas jika Nasdem tiba-tiba banting setir dan membuang Anies. Jika Nasdem out dari koalisi, Anies bakal bernasib mengenaskan. Mereka pusing oleh manuver Nasdem yang menemui Jokowi dan Erlangga. Apalagi ada petingginya yang bahas soal alternatif koalisi di luar koalisi perubahan. Saya sempat bilang kalau Nasdem mungkin tidak begitu yakin kepada Anies saat ini. Tujuan Nasdem sebenarnya hanya satu, yaitu lolos ke Senayan. Bukankah tujuan parpol adalah itu? Sekaligus ada kadernya yang jadi menteri. Sayangnya, Nasdem belum mendapat hasil atau return of investment yang diharapkan. Nasdem tetap berada di jurang elektabilitas yang rendah. Anies pun bukan pendongkrak Nasdem, tapi menjadi beban yang makin berat bagi Nasdem. Saya tidak peduli apa yang akan dilakukan Nasdem. Yang jelas Nasdem salah besar saat memutuskan mengusung Anies. Anies bukan pembawa perubahan tapi kehancuran. Anies hanyalah kendaraan politik yang ditumpangi oleh orang-orang haus kekuasaan yang selama ini gerak-geriknya dibatasi ketat sama Pak Jokowi.
Nasdem tidak mungkin tidak menyadari ini. Nasdem seperti sedang memelihara anak kucing yang nantinya bisa jadi harimau besar yang menerkam balik. Nasdem terlalu nekat. Anies juga tidak peduli apakah dia ditunggangi atau disetir. Tidak peduli siapa yang mendukung, asal jadi presiden. Mau jadi gubernur aja. Anies berani berbohong dan menjual janji muluk. Apalagi mau jadi presiden. Apa sih yang tak akan dia gandalkan? Jadi presiden itu keren dan membanggakan. Belum lagi banyak peluang besar terbuka jika jadi presiden. Anies adalah jalan membuka peluang negara ini dikuras dan diperas habis-habisan oleh kelompok yang munafik. Lihat saja pendukung Anies yang katanya mau menggerundukkan kantor Nasdem. Menuntut Nasdem tetap konsisten. Kalau tidak konsisten maka Nasdem adalah pengkhianat rakyat. Belum apa-apa udah main ancam begini. Mereka banyak tuntutan, aspirasi mereka seperti pemaksaan.